Shalom. Saudara-saudara, ada satu pribadi di dalam Alkitab itu, tokoh yang luar biasa lagi. Dia menjadi guru spiritual saya sampai sekarang, namanya Paulus. Ini saya baca surat-suratnya ketika saya dalam penjara, wah luar biasa. Dan saya akannya samalah saya dengan Paulus ini. Dia masuk penjara, saya juga masuk penjara. Makanya saya kagum dengan pribadi Paulus dan saya bisa tertawa, saya bisa semangat, saya berkobar-kobar. Saya bisa menangis karena baca tulisan pengajaran Paulus di dalam penginjilan. Saudara-saudara, menerima Yesus itu gratis. Melayani, baru bayar harga. Tetapi kalau ikut Yesus, bayar semuanya. Seluruhnya kita harus bayar. Kita harus mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi silakan terima Yesus gratis. Tetapi kalau mau melayani, Anda harus bayar. Membayar harga, dikecewakan, dihina, diejek orang, itu akan terjadi. Ya, apa yang dialami oleh Paulus sama dengan yang pernah saya alami. Saya diejek-ejek. Tahun ketiga saya jadi orang Kristen, saya sudah melihat suatu saat saya akan dipenjarakan. Tapi mari kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 10 ayat 39, 37, 39. Barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya lagi. Luar biasa pengajaran Yesus Kristus. Dan pantas saja Paulus itu begitu getolnya, begitu beraninya memberikan seluruh hidupnya bagi Injil, bagi pemberitaan firman ini kemana saja. Saudara-saudara, apa yang kita ambil dari ayat ini? Satu, membayar pada Tuhan dengan keringat. Berbicara keringat itu berarti bicara kerja keras. Kejadian 3 ayat 19, dengan peluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa gunanya hidup kita hari ini kalau tidak dipakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan? Itu harus disadari saudara-saudara. Sekaya apapun kita, sehebat apapun hamba Tuhan, tapi kalau dia sombong dengan harta kekayaannya itu, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Semiskin apapun hamba Tuhan, tetapi dia iri hati karena kemiskinannya, dia juga jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, renungkan baik-baik bagaimana memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku adanya sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunialah yang bekerja dan menyertai aku. Jadi luar biasa kata Paulus ini kepada jemaat Korintus, saudara-saudara, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, mari bersama-sama memenangkan Indonesia bagi Kristus, memenangkan bagian yang paling timur bumi ini, di mana Yesus akan datang dari bumi paling timur, dan saya percaya dia akan turun di Papua. Dia akan turun di Papua. Berdasarkan firman yang saya baca, dia akan datang dari sana. Mari kita bekerja untuk Indonesia bagi Kristus. Yang kedua, siap kerja keras. 2 Korintus 11 ayat 27, aku banyak berjerilah dan bekerja berat
Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kata Paulus, kalau kita ada sekarang kemudian menerima Yesus Kristus, lewat semangat Paulus ini, wah kita belum ada apa-apanya. Mungkin saudara-saudara melihat saya yang khutbah hari ini sudah dipenjarakan karena Kristus. Tapi Paulus bilang, saya berkali-kali masuk penjara, saya baru sekali. Paulus sudah menunjukkan betapa luar biasanya. Bahkan dia kerja siang dan malam. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, aku berusaha jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi juga harus membayar dengan kerja keras, membayar dengan air mata, dan membayar dengan harta kekayaan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Renungan ini biarlah kami menghayati bagaimana Injil ini bisa diberitakan dengan harta dan kekayaan kami. Kami siap berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membahas buku ketiga, yaitu Dialog dengan Saddam Hussein. Baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama mengatakan Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Ini sangat menarik. Bapak ini tanpa tedeng aling-aling menyatakan iman Bapak sekarang kepada Tuhan Yesus. Lalu akibatnya Bapak dibenci banyak orang, bahkan Bapak dijebloskan dalam penjara. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 28, A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya.